Cuan maksimal, 7 trik jual beli kripto di HP yang menguntungkan pemula. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel 5 menit investasi. Seperti biasa, kalau saya menemukan formula baru, rumusan, pasti akan saya bagikan ke channel YouTube ini. Terima kasih teman-teman atas dukungan selama ini, oke? Langsung aja tanpa basa-basi. Yaitu kombinasikan aplikasi untuk melihat analisis teknikal. Misalnya, untuk melihat semua gambaran penurunan atau kenaikan grafik di satu hari, saya melihat di aplikasi Peluang. Meskipun saya agak sebel, tapi nggak seluruhnya saya tinggalin guys. Untuk investasi saham luar negeri, saya masih menggunakan aplikasi Peluang. Nah di sini kan kelihatan ya guys ya, mana aplikasi yang sedang nurun, mana aplikasi yang sedang naik. Kelihatan semua, jadi nggak satu-satu kalian lihat buka baru kelihatan. Gambaran besarnya aja di sini udah kelihatan mana yang sedang koreksi dan mana yang sedang ngepum. Nah di sini misalnya nih Vloxy, nah lagi koreksi nih guys selama 1 minggu. Nah ini termasuk di satu hari itu ada koreksi. Kalau kita misalnya investasi di sini ada kemungkinan naik lagi. Nah untuk melihat analisis secara pemula yang udah pernah saya bagikan di video ini, kalau yang belum nonton kalian tonton ya. Tapi nanti nontonnya habis nonton video ini selesai, oke? Karena kalau ini nggak selesai, nanti sama aja guys. Kalian bisa salah langkah ya kan? Di video yang tadi yang thumbnailnya saya bagikan di layar ini, saya udah mengajarkan bagaimana caranya menganalisis secara pemula tanpa melihat candlestick yang seperti ini. Kalau untuk melakukan itu, saya lebih nyaman di aplikasi Pintu. Kenapa? Lihat guys, aplikasi Pintu guys. Untuk garis-garisnya sangat-sangat terlihat tidak seperti di aplikasi Peluang. Disclaimer, di sini saya tidak menjelekkan salah satu aplikasi. Saya hanya mereview aja sebagai pengguna ya kan. Nah, kita bisa melihat di sini juga ada time frame paling mentok sih 24 jam, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan untuk semuanya. Kalau kalian sedikit-sedikit pakai candlestick boleh, tapi candlestick yang ada di Pintu ini sangat-sangat kurang lengkap. Di sini nggak bisa ditambahin RSI, EMA, nggak bisa dibesarin, dikecilin sebagaimana candlestick pada umumnya. Makanya untuk kalian yang udah agak pro, kalau udah ngeliat video saya yang cara membaca candlestick tanpa menghafal dan pola-polanya, kalian bisa menggunakan aplikasi Ajaib. Gunakan aja aplikasi Ajaib untuk melihat analisisnya. Tidak diragukan lagi ya, di analisis aplikasi Ajaib ini chartnya udah di branding sama TradingView, keren banget. Makanya kalau kalian agak pro, di sini kan ada nih, ada EMA, kemudian ada RSI, ada MACD Malaya sekalian. Ini mantep banget guys. Buat kalian yang udah pro, untuk time frame-nya juga lebih lengkap. Kalian bisa dilihat di sini ada 1 menit untuk scalping atau day trading, trading harian. Lupa di sini harus pakai bahasa bayi. Trading harian 1 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam, bisa 4 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih lengkap, di sini juga bisa dibesarin tuh. Bisa dibesarin, bisa dikecilin, bisa dipendekin. Kalau kalian mau melihat pola-pola yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya yang judul ini. Pokoknya yang tadi lah. Membaca pola candlestick tanpa menghafal untuk pemula. Nah, 3 aplikasi itu saya sarankan kalian download. Kalau kalian ingin download silahkan pakai kode referral yang ada di bawah. Tapi untuk Peluang BBI saya udah nggak menggunakan lagi untuk tutorial pemula karena saya sungguh sangat udah refresh udah untung 20.000. Tapi ketika ditarik tetap aja saya hanya mendapatkan 3.000, dipotong pajak 1.500 sehingga untung saya cuma Rp1.000. Aduh, padahal saya udah mendapatkan untung 20.000 lebih. Apakah ini suatu bug di aplikasi Peluang? Saya nggak ngerti. Tapi kasus ini tuh terjadi ketika saya jual beli kripto yang nggak ada fitur pro-nya guys. Kayak jual beli secara instan. Saya nggak ngerti ya. Yang di situ tuh nggak ada fitur limit order, market order. Tapi kalau yang ada fitur limit order, market order kayaknya saya masih dapet sih. Trik yang kedua, cari biaya top up dan tarik saldo yang adminnya murah. Misalnya kalian ketika ingin deposit ke aplikasi, itu adminnya murah, malah gratis. Ada yang gratis guys. Kalau misalnya kalian narik seberapapun uangnya, itu juga adminnya murah. Nah, saya kasih tahu nih, aplikasi apa aja. Sebenarnya ini bisa jadi daging banget sih buat pemula yang dia belum pernah nyoba aplikasi-aplikasi kripto. Saya udah berbagai aplikasi kripto, udah login, udah daftar, dan udah coba. Saya juga udah coba transfer, masukin dan lain sebagainya. Saya menemukan kesimpulan bahwasanya di aplikasi Pintu ini sangat-sangat menggiurkan. Karena apa? Ketika kita
deposit atau kita top up pakai bank BCA itu gratis. Kalau di aplikasi Peluang kita top up di bawah 500 itu bayar 3.000. Kalau pakai Dana di Peluang itu bayar 1.500. Ini 100.000 ya. Dari 100.000 itu kenanya 1.500. Tapi kalau di Pintu walaupun kita top up pakai bank di bawah 500 gratis. Terus gimana untuk biaya keluar di aplikasi Pintu? Ketika kita narik di aplikasi Pintu, ternyata terkena biaya admin. Tapi nggak banyak, nggak kayak aplikasi-aplikasi lainnya. Cukup 4.500. Di aplikasi Peluang juga nggak mau kalah. Kalian bisa ngeliat layar yang ada di samping. Untuk biaya tarik saldo, yaitu dari 50.000 kenanya 4.500. Sekarang kalau misalnya tarik saldonya banyak, di Peluang tetap aja guys. Saya tadi iseng tarik saldo 13 juta. Kemudian terkena penarikan, biaya penarikannya 4.500 juga. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti di sini Indodax. Ini kena 10.000. Kesimpulannya kalau mau gratis tis ya itu pakai Pintu. Kalau pakai Peluang gratis kalau di atas 500.000. Makanya saya sekarang kayaknya mulai jatuh cinta sama Pintu nih untuk ngisi tutorial. Tapi kalau misalnya untuk yang udah pro ya pakai Binance lah ya guys. Di situ enak tuh, murah juga. Hanya saja kalau untuk pemula itu harus depositnya agak besar, beli kriptonya nggak bisa 1.000, 10.000. Makanya saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang udah berizin Bapepti ini karena untuk membeli kripto bisa 1.000, bahkan di toko kripto bisa 1.600. Apa sih bang fungsinya bisa deposit murah? Ya, buat kalian belajar dulu guys. Kalau misalnya aplikasi menyediakan deposit minimal 100.000, kalian belajar. Tentu saja itu sangat-sangat ngeri ya kalau rugi pemula banget. Tiba-tiba 100.000 fluktuatif hilang, kalian panik diambil. Hilang duit kalian. Pemula langsung berdarah-darah. Gitu. Trik yang ketiga, gunakan aplikasi yang aman. Ya, ini nggak perlu disebut lah ya. Silakan ya antara Indodax. Kemudian ada yang bilang Bibit. Bibit itu bukan aplikasi kripto. Bibit itu aplikasi reksadana guys. Reksadana saham, reksadana pasar uang, obligasi. Ya kalian jangan bandingin sama Bibit. Ini tuh kita bahas aplikasi kripto. Ada Ajaib, Peluang, Pintu, toko kripto, Indodax, dan lain sebagainya. Tips yang keempat yaitu cari biaya admin top up yang murah. Sejauh ini yang murah adalah Pintu dan Peluang. Kalian bisa lihat di layar, kalau di Pintu ya hanya kena biaya pajak aja, nggak ada biaya admin. Begitu juga ketika di Peluang juga sama persis kayak di Pintu, kena biaya pajak dan jumlahnya sama persis. Apa satu perusahaan sih? Saya nggak tahu ya guys ya. Yang jelas di Pintu sama Peluang itu murah. Kalau di Ajaib ada biaya admin, ada biaya pajak yang lumayan. Di sini saya mencontohkan 10.000. Jadi PPA-nya cuma 12. Kenapa saya mencontohkan kecil? Karena ini konten untuk pemula. Tentu saja kalian bisa bayangin 10.000 kena 12 rupiah, 0,11%. Kalau top up beli koinnya 10 juta, ya hitung-hitung aja deh kena admin berapa. Kalau ini di aplikasi Peluang. Loh, kok itu pajaknya 11 doang? Tadi 12. Karena kalau di aplikasi Peluang minimal pembelian 10.000. Kalau di Pintu minimal pembelian 11.000. Jadi maklum kalau di Pintu 12, kalau di Peluang pajaknya itu 11. Ini di aplikasi Indodax juga sama membeli Polygon. Ini kena pajak minus 94 biaya layanan. Tapi kok pajaknya nggak ada ya? Apa belum terdaftar di Bapepti? Ini gimana? Kalau ini di aplikasi Ajaib ada biaya transaksi dan ada total pajak. Yaitu transaksinya Rp200 dan total pajaknya Rp117. Memang nggak besar karena kan jumlahnya kecil. Kalau misalnya jutaan kan bisa jadi tanggungan guys buat kita. Dan kalau di Ajaib itu kita membeli tuh dikasih minimum. Makanya saya tadi untuk tutorial itu saya membeli hamster guys. Karena minimal tuh hamster dapat 80.000. Kalau saya beli Polygon itu saya dikasih minimum 108.000. Nah ini buat pemula Ajaib ini kurang cocok ya. Kalau mau latihan-latihan itu kurang. Dan kalau di Ajaib itu tarik saldonya juga kena 10.000 nih. Pokoknya tunggu aja. Besok saya akan membandingkan 7 aplikasi itu. Dilihat dari berbagai sudut. Dari biaya transaksi, beli, ketika jual, selisih spreadnya ya. Ada selisih harganya, kemudian fiturnya yang memudahkan pemula, antarmuka dan lain sebagainya akan saya bahas semua. Tips kelima yaitu cari yang selisih harganya murah.
Nah, ini yang kasus saya tadi. Saya menggunakan peluang kenapa selisih harganya itu ketika jual jauh banget harga kripto. Misalnya kalau kita beli, jadi harga kriptonya dimahalin berapa rupiah. Kemudian kalau dijual harga kriptonya malah diturunin. Nah, ini namanya split. Untuk saat ini, kalau mau selisih yang agak murah dan biaya adminnya murah, itu pakai pintu. Peluang itu sebenarnya kalau misalnya di situ kita jualnya yang ada fitur pro atau limit order, bukan instan, itu sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi gara-gara kemarin nggak tahu ini apakah book atau apa, ketika instan masa untung 20 kemakan semua, ini kan lucu ya. Saya udah protes di adminnya, tapi gitu jawabannya kan slow kalau di peluang, oke? Kalau misalnya mau selisihnya lebih murah lagi ya kalian bisa Indodax atau juga toko kripto. Tapi kan tadi tuh biaya adminnya cukup besar. Nomor 6, cari yang pencairannya cepat. Tentu saja di pintu peluang ajaib ini cepat. Kita deposit langsung masuk. Kita transfer ke rekening kita langsung masuk. Itu di aplikasi pintu peluang. Kalau misalnya toko kripto ampun dah 5 menit atau 3 menit baru masuk itu. Bener-bener deh guys, aku udah nyoba ya. Tips terakhir nomor 7, ikuti tutorial-tutorial yang saya berikan sebelumnya. Itu tutorial lebih detail bagaimana strateginya. Ada DCA, ada day trading, ada investing jangka panjang, ada swing trading, trading mingguan. Nah, kalian pokoknya pelajari deh. Jual beli kripto itu kan macam-macam. Kalian mungkin kenalnya jangka panjang, tapi ternyata ada yang harian, ya kan? Ternyata ada juga yang mingguan. Serta trik-trik membaca analisisnya, kemudian grafiknya. Itu kalian tonton lagi deh video-video saya yang sebelumnya. Cari aja, buka channelnya, scroll-scroll dan tonton semua supaya kalian benar-benar mengetahui dan belajar. Belajarnya itu niat, nggak kayak orang-orang FOMO. Selain dari channel saya nggak apa-apa, pelajari juga channel-channel lainnya yang lebih ahli. Kalau kalian pemula ingin bahasa bayi, ya udah pas banget mampir di channel saya. Tapi mungkin selanjutnya kalau kalian udah mulai pro nih yang subscribe channel saya tentu akan naik kelas. Sedikit-sedikit saya membahas yang agak naik kelas, misalnya membaca analitik lebih detail, mempelajari RSI, mempelajari EMA, mempelajari Fibonacci dan lain sebagainya, tentu akan saya ajarkan guys. Oh ya, besok itu saya udah nyiapin video, saya akan membandingkan 5 aplikasi. Di sini kita ngomongin aplikasi yang udah resmi Bapepti ya guys ya. Misalnya di sini ada Ajaib, toko kripto, Indodax, peluang sama pintu dan lain-lain sebagainya. Itu nanti akan saya bandingin. Jadi cukup banyak. Saya tadi udah dapat bahannya sekitaran 30 menit atau 25 menit. Lama ya. Tunggu aja guys ya. Nanti kalau udah muncul kalian cari aja di channel saya perbandingan antara aplikasi itu. Sehingga pemula tahu nih aplikasi mana yang terbaik menghasilkan cuan dan cocok buat jual beli kripto. Baik Bitcoin maupun altcoin. Oke lah, itu saja guys. Saya Zaid dari channel 5 Menit Investasi dan bye.